Halo semuanya, kembali lagi di Liputan Oprek bersama saya Raja Panggabean yang akan membersamai Liputan Oprek kali ini. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini kita telah kedatangan narasumber keren kita dari Dengerin Sebentar Podcast. Halo kakak. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu nih kakak-kakaknya. Halo, kami dari Dengerin Sebentar Podcast. Aku di sini Cia sebagai event partnership dan podcaster, dan di samping aku ada Anya, aku di desain grafis. Oke, nah teman-teman yang anak-anak muda nih, kapan lagi sih, masih kayak zaman sekarang anak muda mana lagi sih yang nggak pernah dengerin podcast gitu kan? Tentunya sangat-sangat dekat dengan kita anak-anak muda. Nah salah satunya tuh aku kak. Kira-kira nih untuk dengerin sebentar podcast ini tuh fokusnya di genre apa sih kak? Apakah romantik atau remaja atau kira-kira apa kak? Oke, buat genre sendiri itu sebenarnya kami terjun dalam bidang podcast, dan itu podcastnya lebih meliput ke event-event band lokal di Jogja. Itu sebagai fokus utama dari podcast atau kegiatan kami sih. Mau ada tambahan? Kalau dengerin sebentar media sendiri sih itu bagian dari dengerin sebentar podcast ya. Kita kayak podcast ya Gen Z ya. Yes, Gen Z banget gitu. Jadi kayak kita setiap bulan kita adain produksi podcast dan kita juga ngeliput event-event gitu sih. Oke, jadi benar-benar Gen Z banget ya tentunya kak. Oke, untuk oprek volunteer tahun ini kira-kira ada highlight tertentu nggak kak? Mungkin boleh diceritain. Kalau untuk highlight tertentu sih lebih ke kami Dengerin Sebentar Podcast tuh mencari teman-teman yang pertama memiliki kriteria tuh tepat waktu dan suka bekerja sama, suka produksian, dan apa ya, kayak lebih up to date gitu sih, up to date dengan band-band dan isu-isu Gen Z terkini di Yogyakarta terutama. Mungkin ini ya yang aktif juga ya, karena kita juga di bulan Juli besok ada produksian dengan UGM juga. Jadi kita cari yang aktif dan bertanggung jawab atas apa yang dia pilih sih, itu sih yang kita highlight. Gitu sih. Oke, pokoknya tentunya buat teman-teman yang telaten, tepat waktu, tapi juga kritis, karena tentunya kakaknya yang aktif dan juga supel dengan isu-isu Gen Z saat ini ya teman-teman. Oke, kira-kira nih untuk background dari pembuatan Dengerin Sebentar Podcast nih apa sih kak? Apakah ada background tertentu gitu? Dengerin sebentar, seperti yang tadi di awal ya, dengerin sebentar media itu bagian dari dengerin sebentar podcast. Kita kan ada beberapa segmen ya, ada jalan sebentar, ada dengerin konser, ada no playing, ada live, live Instagram itu. Jadi kayak kita basicnya ini sih, mungkin media, dan kita menjadi salah satu media bentuk podcast di Yogyakarta. Oke, nah kira-kira nih apa sih kak tujuan dan juga manfaat yang akan sobat-sobat oprek dapatkan kalau join sebagai volunteeran di Dengerin Sebentar Podcast? Banyak banget benefit yang bakal teman-teman dapat kalau teman-teman join di Dengerin Sebentar Podcast. Yang pertama tuh kalian bisa nambah relasi. Terus kalian juga bisa dapat akses ke konser itu, dengan banyak banget konser di Jogja dan juga di luar Jogja. Dan kalian bisa lebih skena. Jadi kayak banyak teman-teman di Jogja itu dia dapat relasi gitu sih. Kalau dari kamu? Kalau dari aku sih ya satu, benar relasi. Terus di anak-anak dengerin sebentar podcast kan mereka punya background yang berbeda-beda ya. Jadi dengan di situ kita jadi punya cerita baru, teman baru. Terus kita juga jadi belajar buat kritis tadi, karena kita juga isu-isu yang terkait musik, terkait konser gitu kan. Terus
banyak sih ya, kita jadi juga lebih bertanggung jawab, kita belajar komunikasi di depan kamera juga, Iya, jadi kayak kayak lebih gini lebih contohnya. pede buat ketemu banyak orang itu sih. Banyak banget ya teman-teman benefit yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman join di Dengerin Sebentar Podcast. Oke, mungkin kita mau lanjut lagi. Untuk sasaran opreknya kira-kira apa aja nih Kak? Apakah terpaut umur, basic pendidikan, atau kriteria tertentu lagi dan lagi yang mungkin lebih spesifik gitu Kak? Siapa kamu aja? Oke, buat kriteria sendiri itu sebenarnya kami nggak ada kriteria khusus. Cuman dalam beberapa tahun ini dengan anggota seperti kami ini itu umurnya itu ya sekitar mahasiswa gitu sih Kak, mahasiswa SMA sekitar 19 sampai 20 tahunan dengan background yang bebas, tidak ada sebuah tuntutan ya. Yang penting kalau misal mau mendaftar posisinya itu sesuai dengan portofolio yang kakak punya gitu. Jadi teman-teman harus punya portofolio dengan, walaupun teman-teman mungkin masih sekolah, masih kuliah, ataupun udah bekerja, jadi teman-teman bisa mendaftar jika portofolionya itu sesuai. Ya, yang penting yang jelas ya yang kita highlight tadi, yang bertanggung jawab itu sih, bertanggung jawab dan aktif. Karena kan kita setiap bulan kan ada produksi offline ya, jadi kayak ya yang diharapkan yang bisa aktif buat ikut produksian juga. Ya, dan mau belajar sih teman-teman. Benar, Jadi betul sih. walaupun mungkin teman-teman belum punya skill dalam produksian, itu teman-teman tetap bisa untuk Join diterima ya. ya, seperti itu. Oke, tentunya oke teman-teman pokoknya sangat-sangat terbuka ya tentunya Kak. Yang penting teman-teman mau belajar dan juga bisa tepat waktu gitu. Oke, kira-kira nih untuk timeline dari open recruitment-nya itu gimana Kak? Mungkin boleh diceritain dari waktunya dan juga seleksi apa aja yang ada. Seleksi. Terkait seleksi sendiri kita ada di poster ya di Instagramnya Dengerin Sebentar Podcast. Nanti itu untuk timelinenya bisa cek di poster ya. Tapi kita ada seleksi awal, ada seleksi berkas, lalu nanti ada wawancara dan langsung Join. ini yang kita Welcome part. welcome aboard itu Iya, ya itu welcome aboard. lupa Jadi ini. langsung Oke. Kira-kira untuk divisi yang dioprek nih, kira-kira ada divisi apa aja dan mungkin boleh sekalian diceritain nih Kak, tugas-tugasnya secara umum kayak gitu. Oke. Buat divisi yang DSP itu butuhkan dan nggak lagi oprek itu, yang pertama ada partnership, ada desain grafis, videographer dan fotografer ya. Ya, sejauh ini itu buat tugas-tugasnya partnership ya, mencari partner bermedia, itu kayak media konser dan sebagainya. Untuk videographer dan fotografer tentu saja ya foto video untuk konser ataupun produksi. Terus untuk yang terakhir tadi apa ya, aku lupa. Desain grafis. Oh ya, desain grafis itu seperti Anya, dia bertugas untuk membuat poster event. Jadi podcast gini ntar produksi trailernya itu, thumbnail podcastnya itu dia yang bikin desain. Seperti itu sih Kak. Makasih banyak. Oke, kira-kira selama proses dari rekrutmennya ini apakah dipungut biaya tertentu atau enggak kira-kira Kak? Enggak dong, kita gratis, tis banget nih, nggak ada dipungut biaya sama sekali. Nah, ini kan konsepnya volunteeran ya Kak. Tapi apakah selama nanti berdinamika bersama teman-teman Dengerin Sebentar Podcast itu apakah ada dapat biaya bayaran ataukah uang transport atau kira-kira bagaimana Kak? Oke, buat oprek volunteer pada kali ini kami menerapkan ada paid volunteer. Jadi untuk sistemnya akan dijelaskan setelah teman-teman masuk, tapi yang jelas adalah di paid ya teman-teman. Jadi ada bayarannya, ya ada seperti itu Kak. Untuk volunteerannya itu bagaimana Kak? Apakah dia itu fleksibel ataukah remote ataukah emang ada jadwal-jadwal tertentu? Atau jika ada yang kayak Kakak bilang produksi, mungkin boleh dijelasin lebih detailnya sedikit gitu. Oke. Kalau Dengerin Sebentar sendiri home base-nya ada di Jogja, tapi kita semuanya remote gitu deh. Jadi
work from home. Aku sendiri juga WFH. Cia juga kerjanya mungkin waktu hari H ya. Dan sebelum pra-produksi itu tadi kita semuanya WFH, jadi aman aja, kita fleksibel, kita bisa dilakukan secara online ya. Semua sekarang udah mudah ya dengan online, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk produksi podcast sendiri kita ada setiap sebulan sekali buat produksi podcast, dan kita produksinya ada di UGM juga ya. Utamanya bagi teman-teman mahasiswa UGM nih berarti sangat-sangat friendly ya Kak. UGM friendly tentunya. Oke. Selama nih Kakak berdinamika di dalam dengerin sebentar podcast, itu kira-kira suasananya gimana sih Kak kira-kira? Apakah seru, kekeluargaan atau gimana? Selama aku bergabung di dengerin sebentar podcast tuh vibes-nya sangat-sangat menyenangkan. Soalnya kan sebaya ya, kebanyakan teman sebaya. Jadi kayak kalau misal ngobrol gini nyambung. Terus apalagi misal kita lagi produksi, terus ke konser nih, nonton konser bareng tuh kayak vibing banget gitu loh, kayak seru banget. Ini menurut aku sih asik sih. Jadi menambah temen dan sangat pengalaman recommended banget sih. Kalau dari aku sendiri sih asik banget karena jujur aku sebelumnya belum pernah produksi podcast sama sekali, tapi karena join di dengerin sebentar ini aku jadi tahu nih gimana sih cara produksi podcast, gimana sih cara buat jual brand kita podcast itu tadi di sosial media. Terus kayak seperti yang udah Cia bilang tadi ya, karena kita teman sebaya jadi kayak ya asik ya, ternyata punya temen yang bukan teman kerja, bukan teman kuliah, tapi teman gitu. Iya, kayak loh tiba-tiba punya teman baru nih gitu kan. Terus konseran bareng. Jadi menurutku asik banget. Jadi harus banget kalian join di dengerin sebentar podcast. Wah, keren banget, dan tadi seru banget ya Kak penjelasan dari Mbak Anya dan juga Mbak Cia gitu. Nah, kira-kira nih kegiatan rutin dari dengerin podcast itu ada apa aja Kak? Selain produksi podcast, mungkin ada kegiatan apa aja? Untuk kegiatan sendiri hampir sama sih kayak yang aku sebutin di awal tadi. Selain production ada konser bareng, terus ada juga eval. Jadi mungkin setiap 1-3 bulan sekali itu ada evaluasi anggota. Buat teman-teman yang mungkin kurang aktif dalam berkontribusi di Dengerin Sebentar Podcast tuh akan dievaluasi dengan ntar ditanya kenapa sih, kendalanya tuh apa gitu. Nanti mungkin ke depannya bisa bergabung lagi dengan evaluasi di periode sebelumnya gitu. Kamu ada tambahan nggak? Benar banget sih, kayak yang Cia omongin ya. Kita selain produksi yang podcast itu, kita hampir setiap minggu ya kita ini datang buat ke konser, ngeliput konser dan sebagainya. Kita ini sih mengenai evaluasi tadi, dengan eval itu kita jadi belajar berkomunikasi ya. Kita tahu nih apa kendala dari teman-teman. Jadi kayak di DSP ini benar-benar bukan yang gimana ya, dituntut banget buat harus gini harus gitu, enggak. Cuman kita emang Lebih komunikasi dua arah. iya, komunikasi dua arah. Jadi kita tahu nih kendala satu sama lain tuh kayak gimana, dan kedepannya jadi lebih baik. Betul. Nah, kira-kira nih Mbak, untuk satu periode dari berdinamika bersama di dengerin sebentar podcast itu kira-kira apakah 1 semester, apakah 6 bulan, ataukah 1 tahun atau gimana? Kalau untuk periode sendiri itu di aku kemarin tuh 3 bulan, periode sebelumnya tuh 3 bulan, tapi yang di periode ini tuh sekitar 3-6 bulan sih, ya nggak sih? Kita kebetulan volunteer batch pertama ya. Iya, jadi kita volunteer batch pertama tuh masih 3 bulan. Mungkin 3 bulan. yang di volunteer batch ini mungkin sama, tapi bisa jadi 1 semester kayak 6 bulan gitu sih Kak. Iya. Dinamikanya juga ya, kita lihat ke depannya seperti apa gitu. Jadi kita fleksibel tadi ya. Nah, kayak yang kakak bilang tadi kan kakaknya itu volunteeran dari batch pertama. Nah, mungkin aku langsung mau tanya aja nih Kak, testimoni dari kakak selama berdinamika bareng di dengerin sebentar podcast, kira-kira apa aja yang udah dirasain, apa aja yang udah didapetin, dan juga mungkin boleh sekalian closing statement Kak. Mungkin dari aku dulu ya. Buat dari batch pertama ini aku
sebenarnya merasakan beberapa struggle sih. Kayak itu waktu masih rapat online, terus dengan brief yang kegiatan ini ngapain ya, dan di situ masih ada beberapa miskomunikasi dengan produsernya. Cuman setelah struggle itu, setelah ketemu pertama itu kayak ngobrol-ngobrol, oh ternyata nggak sesusah itu. Jadi emang kuncinya tuh di komunikasi dan mau bekerja keras gitu. Jadi harus rajin dan tetap bekerja keras sih. Untuk struggle-nya itu, kalau untuk pengalaman yang menyenangkan seperti yang kayak tadi aku jelasin di awal tadi, banyak teman, relasi, dan pengalaman baru sih sebagai orang yang mungkin introvert ya. Jadi kayak Bohong gitu. jadi kayak aku memiliki banyak pengalaman baru bersama Dengerin Sebentar Podcast. Kalau dari aku sendiri sih, karena kebetulan aku kerja ya, jadi buat teman-teman yang bekerja ini bukan sebagai hambatan juga, karena aku bekerja dan bisa tetap buat berkontribusi di DSP gitu ya. Karena di DSP emang fleksibel banget, terus asik, terus kuncinya komunikasi tadi. Selagi kalian bisa berkomunikasi dengan baik dan bertanggung jawab, itu semua gak akan ada struggle sih dari aku. Terus waktu pertama kali ketemu produksian itu kan pertama kali kita ketemu ya, karena sebelumnya kita online terus. Asik sih anak-anaknya, ternyata ya seperti ini, skena banget gitu. Terus teman-temannya juga pada ternyata ramah-ramah juga, pada baik-baik juga. Terus yang plusnya banget ini punya pengalaman konser banyak banget. Karena kayak ini minggu ini konser ya, jadi kayak Tiap minggu konser sih. tiap minggu konser sih gitu. Padahal juga sambil ngeliput, sambil cari konten kita. Jadi gak ada alasan buat gak join DSP. Itu sih kalau buat dari teman-teman, jangan ragu buat join walaupun mungkin pengalamannya masih dikit ya. Bener. Walaupun kalian juga masih SMA, masih kuliah, yang kerja juga kayak kita tuh, it's okay gitu loh. Jadi possible aja buat teman-teman mau join dengan pengalaman yang mungkin masih dikit, dan pokoknya jangan takut dan buruan join DSP aja sih. Ayo join DSP. Kita bisa seru-seruan bareng. Iya, kita gitu. bisa nonton konser bareng. Iya, kita bisa belajar bareng. Kita juga nggak galak, nggak ada yang galak di Nggak, kita DSP. ramah-ramah Kita kok. ramah-ramah banget, bener-bener kayak diajarin buat ini loh cara produksian tuh kayak begini. Kalau semisal waktu di konser cari konten tuh yang seperti ini gitu. Jadi kayak kita bener-bener diajarin juga sih cara buat bersosialisasi yang baik dan benar ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau join atau mau ngepoin DSP itu bisa langsung ke Instagramnya @dengerinsebentarpodcast. Dengan kita ada slogan nih Kak, boleh? Boleh ya ini. Boleh. Oke. Dengan bareng ya. Iya kan kamu yang biasa Oh, iya. ikut produksian ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join DSP ada slogannya nih. Dengerin sebentar podcast, dengerin sebentar, nanti juga paham. Itu sih Kak. Yeay. Wow, tadi kakaknya sangat-sangat menarik penjelasannya. Sangat-sangat kompleks tentunya juga. Nah teman-teman, kita tadi udah cerita panjang banget bareng Mbak Anya dan juga Mbak Cia tentang dengerin sebentar podcast. Nah buat teman-teman Gen Z nih, tunggu apa lagi? Udah sangat-sangat kompleks dan juga sangat-sangat match gitu. Langsung aja dikepoin, dengerin sebentar podcast. Oke, dan juga teman-teman yang akan yang membutuhkan info-info oprek menarik lainnya, boleh banget pantengin IG Oprek UGM untuk info-info menarik lainnya. Saya Raja Panggabean, pamit undur diri. Bye-bye.